الحمد لله الحمد لله الذي وفقنا الأداء أفضل العبادات وأوقفنا على الكيفية الكساب أكمل السعادات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرضين والسماوات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المؤيد بأفضل الآيات والمعجزات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بحسب تعاقب الأوقات والساعات. أما بعد، فيا أيها الحذرون اتقوا الله حق تقاته على مرء الدهور والأوقات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنة وعيون آخذين ما أتاه ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari atas mimbar khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan. Kaum muslimin rahimakumullah, sabar adalah adat kebiasaan para nabi dan rasul. Sabar adalah permata yang menghiasi kehidupan para wali. Sabar adalah mutiara bagi orang-orang soleh. Sabar adalah cahaya penerang bagi siapapun yang menapaki jalan menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali, kata sabar dan berbagai kata turunannya disebutkan di lebih dari 74 dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanajziyanna alladhina sabaru wajrahum bi'ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 96. Juga firman Allah Ta'ala, Salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbaddar. Yang artinya, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 24. Hadirin rahimakumullah, seseorang yang memiliki sifat sabar bukan berarti ia pengecut, putus asa dan lemah dalam berucap, bertindak dan mengambil keputusan. Sabar hakikatnya adalah menahan diri dan memaksanya untuk menanggung sesuatu yang tidak disukainya dan berpisah dengan sesuatu yang disenanginya. Sabar yang merupakan salah satu kewajiban hati ada 3 macam, yaitu pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan yang Allah wajibkan. Pada pagi hari yang suhu udaranya sangat dingin, misalkan kita harus sabar dalam melaksanakan perintah Allah, kita paksa diri kita untuk menahan dinginnya udara guna mengambil air wudhu. Pada pagi hari juga, saat tidur adalah sesuatu yang disenangi nafsu kita. Kita tahan keinginan nafsu itu dan kita paksa diri kita untuk menjalankan ibadah sholat subuh. Kita lakukan itu semua semata-mata mengharap ridha Allah Ta'ala. Inilah yang disebut dengan sabar dalam menjalankan ketaatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan segala yang Allah haramkan. Nafsu manusia pada umumnya menyenangi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari kemaksiatan dengan niat memenuhi perintah Allah, maka pahalanya sangat agung. Para ulama mengatakan bahwa meninggalkan satu kemaksiatan lebih utama daripada melakukan 1000 kesunahan. Karena meninggalkan kemaksiatan hukumnya wajib, sedangkan melakukan kesunahan hukumnya sunnah. Tentu yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa barang siapa yang menjaga pandangan matanya dari aurat-aurat perempuan yang tidak halal baginya, maka pahalanya lebih besar daripada melakukan 1000 rakaat sholat sunnah. Hal itu dikarenakan sabar dalam meninggalkan perkara haram menuntut perjuangan yang luar biasa berat
yaitu perjuangan melawan setan yang selalu menghiasi kemaksiatan, seakan-akan ia adalah sesuatu yang sangat indah dan mempesona, dan perjuangan melawan hawa nafsu yang seringkali mengajak manusia tenggelam dalam dosa dan keburukan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa. Musibah jika dihadapi dengan sabar akan meninggikan derajat atau menghapus dosa. Musibah banyak macamnya. Perlakuan buruk orang lain pada kita adalah musibah. Begitu juga penyakit yang kita derita, kemiskinan, kecelakaan, kemalingan, kehilangan harta benda, kebakaran dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hamin wala hazan wala adaw wala khamin hatta syaikah syahbuha illa kafarallahu biha min khotoyah." Yang artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan, penyakit, kekhawatiran, kesedihan, perlakuan buruk orang lain dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan dengan sebab hal-hal itu Allah akan menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bi khairan yusib minna," yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi orang yang dikehendaki baik oleh Allah, ia akan ditimpa musibah dan diberi kekuatan oleh Allah untuk bersikap sabar dalam menanggung dan menghadapi musibah yang menimpanya. Sabar dalam menghadapi musibah artinya musibah yang menimpa tidak menjadikan seseorang melakukan sesuatu yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Seseorang yang ditimpa kemiskinan, misalkan jika kemiskinan yang menimpanya tidak menyebabkannya mencari harta dengan jalan mencuri, merampok, korupsi dan perbuatan-perbuatan lain yang diharamkan oleh Allah, maka artinya ia telah bersikap sabar dalam menghadapi musibah kemiskinan yang menimpanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seseorang yang memahami ilmu agama dengan baik dan memegang teguh ajaran Islam sebagaimana mestinya, maka musibah yang menimpanya tidak akan menambahkan kepadanya kecuali sikap sabar dan peningkatan ibadah kepada Allah. Bahkan para wali Allah, kegembiraan mereka atas bala dan musibah yang menimpa mereka lebih besar daripada kegembiraan mereka atas kelapangan hidup dan keluasan rezeki yang dianugerahkan kepada mereka. Oleh karena itu, kaum sufi pernah mengatakan, datangnya berbagai musibah adalah hari raya bagi para pencari kebahagiaan di akhirat. Mereka menganggap bahwa musibah yang menimpa adalah hari raya bagi mereka. Dengan itu, musibah akan meningkatkan ketaatan dan ibadah mereka kepada Allah Ta'ala. Seseorang yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan pada dirinya berbagai musibah di dunia. Diceritakan bahwa ada seorang yang soleh, kedua tangannya terpotong, kedua kakinya terpotong, dan kedua matanya buta. Ia juga terjangkit suatu penyakit yang menggerogoti beberapa anggota tubuhnya. Anggota-anggota tubuh yang terkena penyakit itu menjadi menghitam, lalu berjatuhan dan berguguran. Tidak ada satupun yang mau merawatnya. Ia dibuang di jalanan. Banyak serangga yang mengerubungi kepalanya dan menggigitnya. Namun apa daya, ia tidak punya tangan untuk menjauhkan dirinya dari serangga-serangga itu. Ia juga tidak punya kaki untuk bergerak dan berpindah dari tempat duduknya. Suatu ketika beberapa orang melewatinya. Ketika melihat orang soleh tersebut, mereka mengatakan, "Subhanallah, alangkah tabah dan sabarnya laki-laki ini." Mendengar perkataan mereka, orang soleh itu kemudian mengatakan, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hatiku khusyuk, lisanku berzikir dan badanku bersabar atas musibah. Ya Tuhanku, seandainya Engkau menimpakan kepadaku musibah seberat apapun, tidaklah aku bertambah kepadamu kecuali rasa cinta kepadamu, ya Allah." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر